Nah, bronkus kedua ini menyesuaikan jumlah dari lobus pada paru-paru kita. Misalnya pada lobus bagian kanan yang terdiri dari 3 lobar, yaitu lobar 1, lobar 2, dan lobar 3. Ini pada bagian kanan paru-paru kita. Sedangkan pada bagian kiri paru-paru kita terdiri dari 2 lobar, yaitu lobar pertama dan juga lobar kedua. Kemudian ada yang namanya segmental bronkus atau tertiary bronkus. Nah, dari bronkus utama terpecah menjadi lobar bronkus, kemudian terpecah lagi menjadi segmental bronkus. Nah, pada umumnya semua bronkus ini memiliki fungsi yang sama, yaitu menjadi sebuah jalan dari udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Nah, dari segmental bronkus ini untuk setiap ujung-ujungnya nanti akan ada yang namanya alveolus, di mana di alveolus inilah ya tempat terjadinya pertukaran gas antara CO2 dan juga O2. Nah, teman-teman semuanya, selain paru-paru berfungsi untuk pertukaran gas pada alveolus, paru-paru juga berfungsi untuk mengatur asam basah pada tubuh kita. Di mana jika paru-paru menghasilkan lebih banyak CO2 atau tidak dapat menyaring CO2 lebih banyak daripada O2, maka pH di dalam darah kita akan menurun sehingga menyebabkan jantung memompa darah lebih cepat karena ingin mengeluarkan CO2 dari dalam tubuh kita. Kemudian, paru-paru juga memiliki sistem pertahanan di mana ia dapat menyaring patogen atau juga, zat-zat asingnya agar tidak dapat masuk ke dalam darah kita. Baiklah, untuk organ yang ketiga adalah kulit. Kulit merupakan organel terbesar pada tubuh manusia, di mana kulit berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa dalam bentuk keringat dan juga berfungsi sebagai regulasi suhu agar suhu pada tubuh manusia tetap dalam keadaan homeostasis. Nah, lapisan kulit yang pertama itu adalah epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar pada kulit manusia. Epidermis sendiri berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme dalam bentuk keringat melalui pori-pori pada kulit manusia. Maaf, sebelumnya ini harusnya sweat pore, bukan sweet pore. Nah, selain itu juga, epidermis juga memiliki beberapa strata dan juga memiliki pigmen warna yang berfungsi untuk memberikan warna pada kulit manusia dan juga melindungi kulit dari berbagai infeksi. Kemudian lapisan kedua yaitu lapisan derma. Lapisan derma terletak di bawah lapisan epidermis. Pada lapisan derma terdiri dari beberapa jaringan ikat, terdiri dari pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri dan juga pembuluh darah vena. Di mana pembuluh darah arteri dan juga pembuluh darah vena ini fungsinya sama seperti pembuluh darah pada umumnya, yaitu mengangkut oksigen dan juga mengeluarkan CO2. Selain itu juga lapisan derma juga terdiri dari kelenjar keringat yang berfungsi untuk memproduksi keringat dan juga terdapat akar rambut pada lapisan derma. Kemudian, lapisan setelah derma itu adalah lapisan hipodermis yang terletak di bawah lapisan derma. Nah, lapisan hipodermis ini juga sering disebut dengan lapisan subcutaneous layer. Pada lapisan hipodermis ini ada yang namanya adipose tissue. Adipose tissue ini merupakan jaringan adiposa yang terdiri dari jaringan lemak yang berfungsi untuk menyimpan cadangan energi dan juga berfungsi untuk mempertahankan suhu tubuh kita agar tetap dalam keadaan homeostasis. Karena mekanismenya mengisolasi suhu tubuh pada tubuh kita di bagian dalam dan dari lingkungan luar. Nah, untuk lapisan derma ini sendiri pada sistem ekskresi berfungsi untuk menyerap cairan yang ada dalam kapiler darah dan mengubahnya menjadi keringat. Nah, keringat sendiri terdiri dari air, garam, dan juga urea. Organ yang keempat adalah usus besar. Usus besar terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, rektum, dan juga appendix. Kolon ascendens merupakan kolon menaik yang terletak di bagian kanan abdomen atau rongga perut kita. Nah, kolon ascendens sendiri menghubungkan bagian terakhir dari usus kecil ileum dan juga kolon transversum. Pada bagian kolon ascendens terjadi penyerapan air dan juga cairan elektrolit dari sisa-sisa pencernaan sebelumnya